Kemarin saya lihat di berita 9,9 juta Gen Z itu ya, itu banyak yang mengalami pengangguran. Bener banget tuh, tapi sayangnya kan banyak sekali anak-anak muda yang belum tahu soal itu atau sebagai orang tua juga saya misalnya atau beberapa orang tua lain nggak tahu bahwa, oh itu yang dibutuhkan ya Ya, untuk anak-anak, berkembang. bukan hanya lulusan SMA aja, Iya, mereka itu bisa menampung untuk lulusan S1 juga. mhm. Bahkan kalau sudah ada pengalaman profesional pun sebenarnya bisa kok untuk bisa berkarir di luar Oh, negeri, bahkan oke. gajinya 30 sampai 60 jutaan lebih. Mhm mhm. Halo, selamat datang di Cerita Otka bersama saya Zata Ligo. Saya Ilman. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol, saya juga mau curhat nih sama Mas Ilman tentang kekesahan saya karena akhir-akhir ini di sosial media, di berita-berita ngelihat soal layoff dan lain-lain dan saya yang punya 2 anak kuliah nih Mas Ilman ikutan kesah karena itu kan kayak dalam 3-4 tahun ke depan ya anak-anak saya juga akan menjadi bagian dari yang bekerja lulusan S1, S2 dan seterusnya ini. Saya pengen banget nih dengar pendapatnya Mas Ilman. Tapi sebelumnya Mas Ilman nih untungnya adalah seorang career consultant yang bisa berbagi juga dengan kita. Cerita dulu dong tentang diri Mas Ilman. Oke, baik, terima kasih Mbak Cata. Saya ini adalah Ilman, karir konsultan dari OTKA. Saya ini membersamai siswa-siswa yang mau persiapan karir ataupun studi di luar negeri gitu Kak. Nah, berkaitan dengan tadi ya, masalah layoff, tenaga kerja di Indonesia kan saring sikut-sikutan lah. Nah, ini memang menjadi sebuah problem sangat besar sekali sih buat negara Indonesia sih Ya. Kak. Nah, ditambah kemarin saya lihat di berita 9,9 juta Gen Z itu ya, itu banyak yang mengalami pengangguran. Mereka Mhm itu tidak kerja, kemudian tidak studi lanjut, mhm bahkan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan. Yang mana mhm kan kegiatan-kegiatan pelatihan ini bagus buat meningkatkan skill mereka. mhm Terus ditambah lagi data saya kemarin kaget gitu ya, mhm. S1 sampai S3 atau doktor itu semuanya itu 450.000 sedang mencari Pekerjaan. kerjaan. Termasuk S3 juga ada Betul, sebagian yang cari betul. Itu kerjaan dari data juga. BPS tahun 2023. Mhm mhm Oke, nah ditambah saya dapat data terakhir juga sekitar 53.000 lah. mhm. Oktober lalu itu sekitar 53.000 ini mereka di layoff Kak. Aduh, itu tuh. Nah, ini kan, ya di satu sisi saya dengarnya ini kan bikin patah hati ya, Iya, apalagi yang punya anak-anak yang mungkin beberapa saat lagi akan masuk ke usia kerja gitu. iya. Ini apa yang bisa kita lakukan ya Mas Ilman ya, misalnya untuk anak-anak muda ini, terutama yang masih muda karena saya ngebayangin anak saya nih, kita mikirin anak saya dulu misalnya. Apa yang bisa mereka lakukan gitu untuk ya kalaupun nanti lulus gitu, mereka punya pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka, apa yang bisa dilakukan? Oke, sebenarnya pertama adalah dari skill dulu sih sebenarnya. Iya, mhm. Karena memang saya lihat baca dari beberapa referensi bahwa orang-orang itu untuk melanjutkan studi ataupun bekerja saat ini untuk di Indonesia khususnya ya, itu kurang mismatch Mhm. dengan pasar kerja industri. Nah, Oke. sehingga jadi industri ini membutuhkan talent yang seperti ini. A Mhm misalnya. Kemudian lulusan studi itu ataupun di Indonesia gitu ya, pendidikan itu tidak relevan lah untuk saat mhm. ini. Maka dari itu perlu ada namanya ya upgrade skill. Upgrade Nah, itu skills. jadi perlu banget nih salah satunya upgrade skill dari mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang kuliah ataupun betternya sih sebenarnya dari lulusan SMA atau SMK. Karena saya dapat info terakhir 2023 juga lulusan SMK ini paling tinggi tingkat Mhm. penganggurannya ternyata. Oke. Nah, maka dari itu dari lulusan SMA ini atau SMK ini perlu ada pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan ataupun yang sifatnya mereka itu bisa mengasah skill mereka. Nah, Mhm. mulai mungkin dari ilmu Iya komunikasi, kemudian upgrade skill terkait dengan misalnya dia kan kalau komunikasi pertama adalah bahasa. iya, betul betul. Bahasa, kemudian nanti upgrade skill yang lain misalnya kemampuan memasak, Mhm. kemampuan nanti otomotif, ataupun kemampuan yang lainnya yang sesuai dengan kompetensi. Atau sekarang kan digital marketing ya. Iya, Nah, heeh. itu juga potensi besar banget nih. Nah, yang kedua adalah harus membangun network atau Mhm. jaringan. Nah, di mana ini paling penting banget nih. Karena jujur kalau tanpa ada network dan networking gitu, kita akan menjalin komunikasi atau mencari info loker pun kan susah. Iya, betul betul banget. Nah, ini menjadi tantangan untuk anak-anak Gen Z gitu ya. Terus yang keempat adalah membangun portofolio. Oke, iya, Betul. setuju banget Karena saya. tadi kan dari upskill, dia punya Mhm. skill apa, percuma dong kalau punya skill tapi tanpa dibuktikan. Nah, Mhm. ini 4 poin ini mulai dari kemampuan upgrade skill, kemudian networking, sama kemampuan komunikasi, Mhm. dan bangun portofolio ini penting banget Iya. gitu. Nah, Mbak Zata, kan tadi saya sudah menyebutkan 4 ini ya. Mhm. Nah,
keempat ini kira-kira dari perspektif Mbak Zata bagaimana sih mulai dari mungkin dari upgrade skill dulu gimana kira-kira Oke, pendapatnya? kalau saya sebagai orang tua yang 4 tadi bener banget tuh, tapi sayangnya kan banyak sekali anak-anak muda yang belum tahu soal itu, atau sebagai orang tua juga saya misalnya atau beberapa orang tua lain nggak tahu bahwa oh itu yang dibutuhkan ya Iya, untuk anak-anak berkembang gitu. Kalau ngomongin tadi upgrade skill, sebenarnya kalau saya pribadi pengalaman saya ke anak-anak itu memang dari dua belah pihak. Misalnya nih anak saya dia minta mau belajar apa, saya pasti support gitu. oke. Tapi misalnya saya juga ngelihat kamu nih di bidang film tuh kayaknya kamu perlu belajar bahasa ini deh supaya Ah, nanti lebih maksimal lagi gitu. Jadi pasti harus ada dari kita sebagai orang tua ada nih support yang ya? support gitu. Pasti supportnya ya masukan dan pastinya dana ya gitu ya. Karena banyak loh Mas Ilman, kalau dari pengalaman aku pribadi ada beberapa temen aku juga yang mikir, aduh aku juga bingung mau apa ya kasih upgrade skills apa ya ke anak-anak, kayaknya mereka udah bisa semua. Padahal kan ada banyak hal yang bisa digali. Iya betul. Nah cara ngegalinya itu juga salah satunya memang anak ini harus merasa kenal sama dirinya sendiri. Oke. Karena kalau ditanya, kamu kenal diri sendiri nggak? Ya pasti kebanyakan ya kenal lah diri gue sendiri gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau bisa kamu benar-benar mengenal diri sendiri, bahkan sampai ada beberapa assessment kan. Oke, Kayak betul. saya pernah ikutin anak-anak juga namanya talent mapping seperti Oke. itu. Dari situ nanti dia jadi kayak tahu, udah kenal dirinya, tahu arahnya mau kemana. Misalnya, oh saya mau kuliah film di Jerman misalnya, jadi kayak udah step by stepnya tuh udah Iya. kenal diri, tahu skillsnya apa gitu. Nah tapi kalau urusan networking kayak ini justru Mas Ilman yang bisa bantu ya. Harus mulai dari mana? Salah satunya dari Otka pastinya Oke, ya. betul. Memang kita juga butuh partner ya. Buat selain orang tua juga kan memang butuh, kan ada keterbatasan mungkin untuk orang tua ya. Iya. Karena orang tua mesti, wah ini anak saya tuh sukanya sebenarnya apa sih gitu. Karena jujur mungkin ada beberapa orang tua yang nggak paham Kak. Karena saya pernah handle beberapa orang tua tuh pengennya anaknya tuh misalnya sekolah kedokteran. Padahal dari skillnya, dari apa bakatnya lah ya, bakat yang terpendamnya itu dia fokus di bidang teknik sebenarnya. Kita dari Otka ada namanya itu personality test. Personality test. Betul. Oke, itu Ini kayak untuk, gimana? nah ini itu untuk melatih, untuk melihat mereka bagaimana misalnya mereka itu kecenderungannya itu di bidang teknik, ke bidang medis, atau bidang literasi atau bidang apa. Nah itu kita bisa tahu. Nah dan ini bisa didapatkan di Otka. Nah jadi ini penting banget karena bukan hanya melihat dari secara visual ya, itu perlu menggunakan namanya alat assessment gitu ya, yang tadi Mbak Zata bilang harus perlu ada namanya alat assessment, dan kita punya itu dan itu bisa didapatkan oleh, dan tip misalnya yang pengen bantu silakan nanti konsultasi gitu di Otka, nanti bisa kita bantu untuk bantu cek gitu ya kira-kira Oke. minat dan bakatnya kemana Oke. gitu. Selain itu kita juga ingin membangun sebuah komunitas yang mana kita juga alhamdulillah sudah banyak mentor-mentor yang saat ini sedang di Jerman Kak. Salah satunya kita punya Jerman dulu Kak, Oh, oke. dan negara lain juga ada kayak seperti Korea, Mandarin, Jepang dan sebagainya. Tapi untuk saat ini kita ada komunitas di Jerman mana mentor-mentor saya ini sedang ada di Jerman. Nah mentor-mentor ini bisa memberikan sebuah insight lah buat anak-anak muda Indonesia untuk bisa berkarir di luar negeri. Karena percaya atau tidak mereka itu pasti akan kebingungan kalau tanpa ada informasi. Betul. Nah, tugasnya dari mentor-mentor yang ada saat ini sedang di Jerman memberikan insight-insight sehingga anak-anaknya kemudian orang tuanya pun paham, oh ternyata saya tidak salah gitu. Dan ini menarik nih. Kira-kira kalau sebagai bunda lebih prefer mensekolahkan anaknya di Indonesia ataukah mending persiapan karir di luar negeri? Oke. Saya Kalau pengen katanya dia tuh. Oh, berarti orang tuanya kan mengundurkan niatnya. Oh ya udah, sekarang yang menjalani kan pasti akan anaknya. Saya memberikan pemahaman bahwa kita itu sebagai orang tua mungkin bisa jadi punya ekspektasi. Tapi ingat, yang menjalankan adalah anak. iya, bener-bener. Tuh ya, ibu-ibu terutama ya dengan pengalaman pribadi soalnya. Tapi saya setuju banget nih Mas Ilman. Personality test atau test assessment semacam itu memang menurut aku tuh perlu banget Iya. ya. Karena ini untuk melindungi terutama ya si anak yang akan berangkat ke luar negeri. Karena mereka benar-benar memilih, oh itu yang mereka bisa, Ya. mereka mampu dan mereka mau. Ya. Jadi nggak cuma mau doang tapi belum tentu mampu.